Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Muhammad Thoha. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Thoha adalah seorang pemuda pejuang kemerdekaan yang lahir pada tahun 1927 di Bandung, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai salah satu komandan Barisan Rakyat Indonesia, sebuah kelompok milisi perjuangan rakyat yang aktif selama masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Nama Muhammad Thoha menjadi simbol keberanian, militansi, dan pengorbanan dalam perjuangan melawan pasukan kolonial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Thoha merupakan tokoh penting dalam aksi sabotase terhadap gudang amunisi milik tentara sekutu di Dayakolot, Bandung. Aksi tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi militer untuk melemahkan kekuatan musuh yang menduduki wilayah Indonesia pasca proklamasi 1945. Dalam misi ini, Muhammad Thoha membawa dinamit dan meledakkan gudang amunisi tersebut, yang menyebabkan ledakan besar sekaligus mengorbankan nyawanya sendiri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Thoha gugur pada tanggal 11 Juli tahun 1946 saat menjalankan misi penghancuran gudang amunisi. Peristiwa heroik ini terjadi kurang dari setahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa ledakan terjadi di Dayakolot, sebuah kawasan di selatan kota Bandung, Jawa Barat. Disinilah lokasi gudang amunisi milik tentara sekutu berada. Tempat ini menjadi medan pertempuran penting dalam konteks pertempuran Bandung dan strategi bumi hangus yang dijalankan oleh para pejuang Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aksi penghancuran gudang amunisi dilakukan untuk mencegah kekuatan tentara sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration menggunakan persenjataan tersebut dalam upaya merebut kembali kekuasaan kolonial di Indonesia. Dengan menghancurkan fasilitas militer penting tersebut, Muhammad Thoha dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa rakyat Indonesia siap berkorban demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Thoha bersama rekannya berhasil menyusup ke dalam area gudang amunisi dengan membawa bahan peledak. Dalam situasi yang sangat berisiko, beliau meledakkan dinamit di dalam gudang tersebut, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan fasilitas musuh. Aksi tersebut juga merenggut nyawa Muhammad Thoha dan menjadikannya sebagai syuhada kemerdekaan yang dikenang sepanjang sejarah Indonesia. Nama Muhammad Thoha kemudian diabadikan sebagai nama jalan dan nama sekolah di beberapa tempat di Indonesia, khususnya di Bandung. Peristiwa pengorbanannya dikenal sebagai bagian dari Bandung Lautan Api, yaitu strategi bumi hangus oleh para pejuang Republik untuk mencegah jatuhnya kota Bandung ke tangan musuh. Keberanian dan pengorbanan Muhammad Thoha menjadi teladan kepahlawanan dalam sejarah bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan hasil perjuangan penuh darah dan pengorbanan generasi muda. Muhammad Thoha lahir di Bandung pada tahun 1927. Dikenal sebagai salah satu pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia yang paling heroik. Sejak masa remajanya, Muhammad Thoha telah menunjukkan semangat kebangsaan yang tinggi, menjadi bagian dari Barisan Rakyat Indonesia, yaitu sebuah kelompok milisi rakyat yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dari sudut pandang sejarah kemiliteran, Muhammad Thoha adalah contoh nyata milisi rakyat yang mengambil peran strategis dalam perang gerilya dan sabotase. Di luar struktur militer reguler, aksi yang dilakukan Muhammad Thoha bukanlah sekadar tindakan bunuh diri.
melainkan bagian dari taktik bumi hangus yang dijalankan oleh Tentara Republik Indonesia dan para pejuang Bandung dalam menghadapi tekanan militer dari sekutu dan pasukan Netherlands Indies Civil Administration yang ingin menguasai kembali Indonesia. Dalam konteks ini, ledakan gudang amunisi di Dayakolot yang dilakukan oleh Muhammad Toha memiliki dampak besar terhadap jalannya pertempuran di wilayah Bandung, menunjukkan betapa pentingnya peran operasi non-konvensional dalam mempertahankan kemerdekaan. Dari perspektif ideologi dan nasionalisme, Muhammad Toha adalah representasi dari generasi muda Indonesia yang memiliki semangat revolusioner dan kesadaran nasional yang mendalam. Pengorbanannya bukan hanya menggambarkan keberanian, tetapi juga menunjukkan adanya cita-cita kolektif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Dalam jiwa Muhammad Toha tertanam nilai keberanian, keikhlasan, dan semangat patriotik yang menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Pengorbanan Muhammad Toha melampaui kepentingan pribadi, keluarga, bahkan masa depan dirinya sendiri, demi tegaknya kedaulatan negara yang merdeka. Dari sudut pandang sosial dan psikologis, tindakan Muhammad Toha mencerminkan sikap nekat yang lahir dari tekanan sejarah dan tuntutan moral saat itu. Dalam suasana Bandung yang panas akibat pendudukan dan agresi militer, para pemuda dihadapkan pada pilihan sulit antara menyerah atau melawan hingga titik darah penghabisan. Muhammad Toha memilih jalan yang paling berat tetapi paling bermakna, menjadi martir perjuangan demi harga diri bangsanya. Dalam konteks sosial, keberanian ini mencerminkan bagaimana kuatnya solidaritas masyarakat Bandung terhadap perjuangan kemerdekaan, yang tidak hanya dilakukan oleh tentara terlatih, tetapi juga oleh rakyat biasa, termasuk pemuda seperti Muhammad Toha. Dari segi strategi politik, aksi Muhammad Toha menjadi simbol penting dalam konsolidasi nasionalisme lokal yang mendukung pemerintahan pusat Republik Indonesia. Tindakan heroiknya membantu memperkuat legitimasi pemerintahan Republik di mata rakyat, sekaligus menjadi penanda bahwa rakyat daerah seperti Bandung tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman penjajahan kembali. Oleh karena itu, peran Muhammad Toha tidak hanya terbatas pada ranah militer, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kesatuan politik nasional yang lebih kokoh. Dalam aspek historiografi dan memori kolektif, Muhammad Toha dikenang sebagai pahlawan lokal yang kisahnya menembus sekat waktu dan menjadi bagian dari identitas sejarah Bandung. Peristiwa peledakan gudang amunisi Dayakolot yang dilakukan olehnya selalu disebut dalam narasi besar Bandung Lautan Api, yang merupakan simbol perlawanan total rakyat Bandung terhadap kekuasaan asing. Dalam banyak buku sejarah, museum perjuangan, hingga nama jalan dan sekolah, nama Muhammad Toha diabadikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam membela tanah air. Dari perspektif agama dan nilai-nilai spiritual, pengorbanan Muhammad Toha kerap dianggap sebagai bentuk jihad fisabilillah oleh sebagian masyarakat. Meskipun tindakan tersebut melibatkan kematian diri dalam sebuah ledakan, tetapi konteks perjuangannya bukan dalam rangka merusak, melainkan mempertahankan kemerdekaan dan menghalau penjajahan. Oleh karena itu, niat dan tujuan yang suci dari perjuangannya menjadi dasar kuat bagi masyarakat untuk menempatkan Muhammad Toha sebagai figur syuhada kemerdekaan. Muhammad Toha gugur pada tanggal 11 Juli tahun 1946 dalam usia yang sangat muda. Namun namanya tetap hidup sepanjang sejarah Republik Indonesia. Warisan semangat dan keberaniannya menjadi pelajaran penting bahwa kemerdekaan bukanlah pemberian, tetapi hasil dari perjuangan panjang, darah, air mata, dan pengorbanan. Penghormatan terhadap sosok Muhammad Toha adalah bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberanian yang melandasi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar
meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.